Saya udah lama mengkampanyekan agar partai-partai politik ini dibiayai saja oleh negara. Dulu kita kritik KKN, ya kan? Tommy Soeharto terutama anak-anaknya. Hari ini ada anak kecil, anak bawang, ya kan? Beli investasi ratusan miliar. Duit dari mana? Itu kan duit dari bisnis jualan pisang doang, atau jualan martabak. Jadi kalau kita yang pimpin Indonesia nggak susah-susah amat ini. Cuman dengan konsekuensi, kalau ada yang masih ngaco-ngaco, gua tangkep, gua buang lu ke pulau malaria, itu aja. Saya optimis kok, nggak lama lagi nih barang. Mereka udah panik, tandanya orang panik ya sok kuoso. Aku kuasa, kalian mau apa? Tapi kan ternyata teman-teman tetap aja, berani aja, nekat aja gitu loh. Semakin dikencengin gitu, malah makin kenceng kawan-kawan. Itu belum tahu aja tuh, ya. Nggak lama lagi kok nasibnya masih baik-baik sama kita lah. Biasanya begini, partai politik di Indonesia nyari uangnya itu dari upeti, pilkada, pemilihan bupati, pemilihan gubernur, sampai presiden. Partai politik ini pada dasarnya bisa disewa. Jadi kalau misalnya Refli mau jadi gubernur, ya paling nggak harus punya duit sekitar 100 miliar lah. Pasti partai-partai dukung gitu loh. Nah, itu terjadi karena ada rule tentang threshold, ya kan? Rule threshold ini adalah skor pemerasan yang paling efektif. Karena kalau misalnya ngajukan Refli maju, tidak dapat partai sekian persen di provinsi mana, ya kan? Ya harus bayar, harus nyewa partai-partai ini. Dan nyewanya ini pakai uang sendiri, kalau kaya, atau ada sponsornya. Nah, nanti begitu kuasa, mesti dibalikin uang sponsornya. Plus-plus sama pejabatnya sendiri, kepengen memperkaya diri dan sebagainya. Saya tahun berapa gitu ya, nulis di Jakarta Post, mungkin 8 tahun yang lalu lah, Indonesian Criminal Democracy. Redaksi Jakarta Post takut diganti istilahnya Indonesian Distorted Democracy. Demokrasi ternoda, jadi kayak sinetron gitu lah. Itu pada dasarnya sistem threshold inilah kunci dari skor pemerasan. Makanya threshold ini kita harus hapuskan. Siapa aja boleh calon gubernur, bupati, asal ada partai yang ngajukan, ya, bahwa misalnya buat presiden ada 12 calonnya, nggak ada masalah. Oh, tahap 2 tinggal 2 gitu loh. Jadi ada rakyat yang nggak ngerti dan elit yang nggak ngerti bahwa kalau banyak calon biayanya nambah. Kagak, ya kan? Malah turun karena nggak ada upeti untuk jadi pilpres, ya. Untuk calon pilpres tadi kan itu satu partai 500 miliar. Nah, supaya 20% perlu 3 partai. Itu 1,5 triliun sendiri itu buat partai. Itulah apa yang bagus-bagus nggak bisa menonjol di dalam sistem ini. Akhirnya demokrasi kita dibajak oleh oligarki. Orang yang punya uang, sponsorin, orang yang mereka bisa atur gitu. Suasana hari ini, itu dalam istilah manajemen, namanya Indonesia berada di tipping point. Tipping point itu titik jungkal. Baik karena alamiah dia terjungkal, atau karena didorong sedikit, dia terjungkal. Nah, dalam sejarah, tipping point itu tidak mungkin terjadi kalau kondisi objektif dan subjektifnya belum matang. Perubahan itu selalu terjadi kalau kondisi subjektifnya sudah matang, kondisi objektifnya dari kacamata organisasi dan network udah matang gitu. Nah, suasana begitu dalam istilah manajemen namanya tipping point, titik jungkal.
Jadi ada kayu begini, papan, dia akan terjungkal dengan sendirinya karena dorongan kondisi subjektif, atau dia akan terjungkal dengan sedikit saja dorongan dari organisasi. Nah, itulah kenapa organisasi seperti Blok Perubahan menurut saya penting dalam menggeser perubahan yang akan terjadi. Ya, pengalaman di 2009 untuk bisa jadi capres masih dapat kalau nggak salah berapa persen waktu itu thresholdnya, itu biayanya hampir 1 triliun. Tahun 2 itu hanya untuk partai doang. Untuk partai kan? Ya, tahun 2014 naik jadi 1,5 triliun. Belum biaya kampanye. Nah, di negara lain, misalnya Australia, semua calon bisa kampanye dalam misalnya di TV 1 jam 1 minggu dan gratis karena channel TV itu kan punya negara, jadi TV siapapun wajib untuk mengkampanyekan jatah waktu misalnya sejam 1 minggu. Nah, kalau ada orang kaya, misalnya Robert Murdoch, Raja Media, dia blocking itu semua TV, dia gugur sebagai calon, ya. Jadi kita harus gunakan public channel ini untuk mengkampanyekan orang-orang yang bagus. Tapi saya udah lama mengkampanyekan agar partai-partai politik ini dibiayai saja oleh negara. Di Eropa kan begitu, di Australia, di New Zealand, ya kan? Saya hitung biayanya per tahun hanya cukup 6 triliun, itu udah gede untuk semua partai. Hari ini kurang lebih sama dengan biaya online digital tadi. Ya, biaya sama tuh dengan biaya digital tadi. Ya kan? Iya. Karena hari ini, sejak belakangan inilah partai-partai ini kan nyolong lewat APBN, APBD sampai ke bawah atau BUMN. Nah, total colongannya itu saya estimate 1 tahun 75 triliun. Ngakunya untuk partai. Tapi dalam prakteknya yang disetorkan ke partai hanya 10%. Sisanya ditilep sama pribadi yang tiba-tiba jadi super kaya, punya mobil mewah dari hasil tilepan ini gitu. Nah, ini sistem yang merusak basis demokrasi, sehingga demokrasi kita tidak mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dia hanya mampu meningkatkan kesejahteraan elit birokrasi, elit eksekutif, elit legislatif. Itu aja fungsinya. Jadi pemerintah nggak mau ada yang kelihatan bisa lebih hebat dari dia. Ya, pada kuartal ketiga itu Gubernur Anies Baswedan kepengen Jakarta di lockout. Dia mau tanggung jawab. Dia waktu itu masih cuma punya cukup anggaran lah untuk lockdown. Rakyat ini dikasih makan maksudnya. Selain dia ada Bupati Pati, juga sama. Saya tanggung jawab deh, saya kasih makan rakyat saya kalau lockdown. Seandainya pemerintah pusat pada waktu itu bijaksana, silahkan daerah yang mampu melakukan lockdown. COVID ini nggak segawat ini. Tapi karena dia ngiri secara politik, nanti Anies Baswedan bisa lebih populer dari dia larang. Dia ciptakan apa itu PSBB namanya. Pokoknya semua mesti pusat yang menentukan, daerah nggak boleh ngambil inisiatif sendiri karena dia takut ada gubernur bupati yang bakal lebih beken dari mereka. Dia ambil alih kekuasaan oleh orang yang nggak ngerti masalah dan mohon maaf dongok juga gitu. Begitu panik, mulai diminta rakyat bersatu, rakyat gotong royong. Loh, selama ini rakyat di bawah kan diadu, nggak langsung oleh yang punya kuasa, oleh buzzer dan influencer yang dikuasai dan dibiayai oleh yang kuasa, adu domba antara umat Islam, antara nasionalis dan umat Islam, dan sebagainya, dan sebagainya. Kok begitu krisis, begitu udah mendekati titik jungkal, tipping point, minta persatuan, minta gotong royong. Jadi jangan ngimpi deh. Saya sih setuju, kita dukung, kita gotong royong, ya. Tapi saya minta Jokowi stop dulu buzzer, stop dulu influencer yang dibiayain oleh kekuasaan. Itu yang merusak Indonesia, sehingga bangsa kita diadu domba. Jangan sok main bersih, tapi di bawah tuh kerjanya ngadu domba buzzer sama influencer. Enak aja minta persatuan, tiap hari bangsa kita diadu kok. Waktu dia mau calon gubernur kan Taufik sama Mega kan nggak mau, maunya kan Fauzi Bowo waktu itu. Ya dia lobby lah Taufik, ya kan.
Kita disuruh nemenin Taufik ketemu sama Jokowi di rumah dinas dia, ketua MPR. Duduk sebelah saya. Taufik bilang, jangan ini. Gue bilang, siapa? Aku kan nggak kenal. Ini Jokowi, calon gubernur. Oh ini Mas Jokowi. Padahal Taufik Kimas pengennya Pak Zibowo. I see. Iya kan? Akhirnya dia bilang, oh ini. Jokowi bilang, Mas Rizal, saya itu udah kenal Mas Rizal. Fan lah, begini bahasa basi lah. Ya. Nah, jadi tuh kita kenalnya udah lama. Nah, jadi waktu dipanggil di Bogor, saya bilang, Mas terima kasih. Nah, tapi dia pakai teknik Jawa. Orang Jawa itu ngangkat orang. Ya. Dia merendah. Mas Rizal, yang minta tolong Mas Rizal itu bukan Jokowi presiden. Siapa sih saya? Nggak ada apa-apanya dibandingin Mas Rizal, punya pengalaman dalam luar negeri. Yang minta tolong itu Jokowi presiden dan rakyat Indonesia. Begitu dia ngomong rakyat, kita lembes sudah. Refli. Oke. Akhirnya, ya Mas, karena yang minta ini rakyat yang pengen lebih bagus, Jokowi, saya setuju. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Saya nggak mau laporan-laporan sama Pak JK. Kenapa? Ya JK biasanya dia bisnisin pengetahuan yang di dalam gitu. Dulu kan si JK waktu menterinya Gus Dur, sebagai Menteri Perdagangan dan Ketua Bulog, dia bujuk pemerintahan Gus Dur untuk import beras. 2 juta ton. Dia kasih kemudian sama si Aksa buat import. Untungnya gede. Nah Gus Dur baru tahu belakangan si JK main, dipecat JK. Jadi Menteri Perdagangan. Waktu itu dia Menko. Menteri Perdagangan. Oh Menteri Perdagangan ya. Dipecat sebagai Menteri Perdagangan, digantiin sama Luhut Panjaitan. Dipecat sebagai Ketua Bulog, diganti sama Rizal Ramli. Itu sejarahnya. Oke. Iya kan? Jadi dia kalau punya info apa pasti dia dagangin. Akhirnya Jokowi setuju, ya udah Mas Rizal lapor. Saya aja. Karena negara yang membayarin partai politik, harus ada perubahan ADART partai politik. Karena selama ini partai politik di Indonesia kan kayak CV, ya kan? Saudara yang ketua partai A, ya kan? Dia aja, keluarganya aja, cucunya aja yang bisa. Yang lain sehebat apapun nggak bisa jadi ketua. Itu banyak partai kita kayak CV, kayak perusahaan pribadi. Nah ini kan nggak benar. Di luar ngomong demokrasi, di internal partainya itu feudalisme dan kepentingan pribadi. Oleh karena itu kita harus minta partai-partai yang ingin dapat subsidi dari negara harus mengubah ADART-nya. Sehingga kalau Refli mau maju di Partai Demokrat, ya bisa jadi ketua tanpa jadi cucunya atau mantunya SBY gitu loh. Atau ya kan? Jadi kita ubah partai-partai kita ini supaya betul-betul internally demokratis, keluar juga demokratis. Jadi demokrasinya itu lebih kokoh. Akhirnya kalau betul-betul demokrasi, partai akan bekerja untuk rakyat, bukan kepada pendiri partai atau oligarki yang membiayai partai politik itu, sponsor finansial. Seandainya masih ada juga yang main politik uang, saya sih akan tangkap, saya akan kirim mereka ke sebuah pulau yang saya sudah pelajari di selatan Kalimantan, pulau yang banyak nyamuk malarianya. Ya, kita kan lebih canggih dari Presiden Duterte. Dia main tembak aja, main hajar aja, melanggar hak asasi. Saya sih nggak mau yang betul-betul ngaco kita buang ke pulau ini, bahwa kemudian mereka meninggal gara-gara malaria. Yang melanggar hak asasi manusia itu malaria, bukan Rizal Ramli. Itu kalau kita yang jadi presiden. Supaya kita ubah. Mau jadi presiden supaya kita ubah demokrasi kriminal ini jadi demokrasi yang amanah, yang bekerja buat rakyat. Demokrasi that bring prosperity. Demokrasi yang membawa kemakmuran untuk rakyat. Saya tuh dari awal nggak suka presiden diadili, Pak Bahtiar. Saya ingat Gus Dur begitu berkuasa, dia panggil saya, Rizal, bagaimana Pak Harto kita tangkap aja. Saya bilang jangan, karena ya jenderal yang loyal Pak Harto masih banyak. Ya, kalau kita tangkap sebulan lagi nih pemerintah jatuh, Gus Dur sama saya nanti yang di dalam gitu loh. Itu terjadi di Mesir, Pak Bahtiar, bukan bercanda. Ya, kecuali udah diganti semua. Tapi pada dasarnya saya nggak suka presiden diproses dan diadili secara hukum. Tapi mungkin karena sudah keterlaluan,
Barangkali kita bikin sejarah baru, Bang Batiar. Supaya kapok gitu loh. Pejabat negara itu amanah, ya kan? Kalau nggak kapok-kapok, dulu kita kritik KKN, ya kan? Tommy Soeharto terutama, anak-anaknya. Hari ini ada anak kecil, anak bawang, ya kan? Beli investasi ratusan miliar. Duit dari mana? Itu kan duit dari bisnis jualan pisang doang, atau jualan martabak. Jadi balik lagi apa yang dulu kita nggak suka. Karena keserakahan tanpa batas itu tadi. Ya, jadi justru rakyat lagi sulit pada mengambil kesempatan dalam kesempitan, ya kan? Kita udah waktunya yang benar kita katakan benar, benang basah kita tegakkan, tapi nggak mungkin. Indonesia ini sudah super kompleks, super ruwet. Benang itu kan ruwet tuh. Cara satu-satunya benang diambil ujungnya ditarik ke atas, nah itu loh. Ubek-ubek di bawah nggak ada gunanya. Jadi kita fokus aja sama ujungnya benang, Pak Batiar. Jangan salah. Ini kesempatan untuk melakukan perubahan-perubahan, termasuk sistem politik tadi, ya kan? Kalau itu kita lakukan, satu, kita memiliki demokrasi yang betul-betul mengakar, dilaksanakan di dalam partai maupun di luar partai, akhirnya demokrasinya akan amanah dan berpihak kepada rakyat, bukan berpihak kepada cukong, bukan berpihak kepada oligarki. Dan yang kedua, saya mohon maaf, kalau Rizal Ramli presiden, tahun depan kita bisa naikin ekonomi 7%. Ya, saya punya track record. Waktu zaman Gus Dur kita masuk minus 3%, 21 bulan kita naikin 4,5%, 7,5%, ekspor naik 2 kali, food price stabil selama 2 tahun, pengurangan kemiskinan paling tinggi dalam waktu pendek, Gini rasio ini indeks turun. Jadi kalau kita yang pimpin Indonesia nggak susah-susah amat ini, cuman dengan konsekuensi. Kalau ada yang masih ngaco-ngaco, gua tangkep, gua buang lu ke pulau malaria, itu aja. Cepat kita benar. Jadi itu ya optimis. Okay. Justru ini kesempatan untuk kita bisa hidup lebih baik.